Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Putri Harahap dengan NIM 856091481. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menjawab tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, ini tugas 2 Filsafat Ilmu, yaitu ini pertama udah saya tulis ke dahulu dengan akan tetapi nanti saya akan jelaskan. Terlebih dahulu saya menulisnya agar apa nanti yang saya jelaskan tidak bersalahan. Saya akan mencoba untuk menjelaskan jawabannya, yaitu filsafat ilmu, dimana topiknya yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nomor 1 itu yang ditanya, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Nah, yaitu melalui 3 pilar. Yang pertama, ontologi atau hakikat materi, epistemologi yaitu metode pencarian, dan aksiologi atau nilai moral. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, yang kedua itu pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu dengan cara menumbuhkan sikap kritis, kesadaran etis, dan daya analisis. Proses penguatan ini terjadi melalui mekanisme utama, yaitu mendorong pemikiran kritis, menghubungkan ilmu dengan nilai kemanusiaan, dan menumbuhkan fleksibilitas intelektual. Nomor 3 yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Ya. Nah, tadi kan katanya pisau analisis atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu tentang analisis ontologi, yaitu membahas tentang apa yang dididik. Contohnya, peserta didik, apakah mereka sekedar objek penerima informasi atau subjek aktif yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang kedua itu analisis epistemologi. Analisis ini membahas tentang pengetahuan dibangun, misalnya pengetahuan siswa itu dibangun secara sendiri. Contohnya gini, misalnya dia main Lego, terus dia bentuk Lego tersebut dengan apa yang diketahuinya, maka akan tetapi dia tidak membuat Lego itu apa yang dikatakan oleh guru, akan tetapi dia menciptakan bentuk Lego itu menurut pemikirannya saja. Sementara aksiologi, kalau aksiologi itu kan tentang nilai-nilai moral. Jadi menurut saya dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan ini, contohnya yaitu peserta didik akan mencontoh gurunya atau melihat gurunya berperilaku baik. Misalnya guru guru melakukan kata minta tolong apabila menyuruh anak didik mengambil sesuatu. Misalnya, nak, tolong ambilkan pensil
di loker gitu ya. Dan yang keempat itu soalnya contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Nah, saya ambil yaitu tentang proses pembelajaran. Adapun contoh konkret dan penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu di mana guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi guru berperan sebagai fasilitator. Nah, di mana guru membimbing siswa menemukan pengetahuannya sendiri. Penerapannya yaitu guru mengadakan metode pembelajaran berbasis proyek atau berbasis kelompok, di mana siswa menganalisis masalah nyata lalu mencari solusinya sendiri. Untuk pengembangan karakter dan moral, yaitu aksiologinya mempertanyakan nilai guna ilmu pengetahuan bagi masyarakat, penerapannya melalui kegiatan gotong royong dan lainnya. Misalnya contohnya tadi kan saya kan guru PG PAUD, jadi saya ngambil di mana tadi katanya guru menerapkannya itu dengan cara mengadakan metode pembelajaran secara kelompok. Secara kelompok itu misalnya 2 orang atau 2 atau 3 orang. Nah, di sini saya mengasih permainan, misalnya permainan itu maje atau bermain bongkar pasang. Nah, bongkar pasang itu yang agak sulit, yang mampu untuk diselesaikan 3 orang. Di situ saya membuat satu kelompok itu 3 orang. Jadi nanti di mana mereka yang bertiga ini mencari solusinya, bagaimana puzzle bagaimana puzzle tersebut menjadi bersatu atau menjadi utuh seperti contoh yang diberikan. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada tutor saya mohon bimbingannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.